Kawan-kawan, selama puluhan tahun Amerika Serikat telah memanfaatkan negara-negara Teluk untuk menstabilkan nilai dolar. Minyak dari Arab Saudi dijadikan asuransi nilai dolar secara terselubung. Keuntungan luar biasa negara Teluk didaur ulang ke Amerika Serikat dengan membeli obligasi, treasury bond, dan juga persenjataan militer. Tetapi China telah melakukan langkah kuda yang melokalisir kemampuan Amerika Serikat menghegemoni Timur Tengah. Dedolarisasi industri minyak global berada pada fase misi gerilya yang berpotensi meruntuhkan dominasi sistem keuangan Amerika Serikat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Keberhasilan China menjadi mediator perdamaian Arab Saudi-Iran bukan hanya membawa visi perubahan geopolitik Timur Tengah, tetapi juga perubahan transisi keuangan energi secara global. Sekitar 70% cadangan minyak dunia dimiliki oleh OPEC, Rusia, Iran, dan Venezuela yang menjual ke China dengan diskon besar dan semuanya mendukung rencana petrojuan dari Beijing. 20% cadangan minyak sisanya juga dapat diakses oleh China. Ini membuat China menjadi importir minyak mentah raksasa di dunia. Artinya, proses dedolarisasi berjalan dengan irama kendang yang cukup stabil. Dalam perdagangan global, yuan menyumbang sekitar 2,7%, sementara dolar menyumbang 41%. Meskipun pengguna yuan masih cukup kecil, tetapi momentumnya telah bekerja dengan sangat baik. Analis Financial Times mengatakan bahwa China ingin menulis ulang aturan pasar energi global dan akan melakukannya dengan menendang dolar dari orbit negara-negara BRIC, Brasil, Rusia, India, dan China, lalu bergeser ke negara Teluk dan Amerika Latin. Bagaimana aliansi Timur Tengah dan perdamaian Arab bisa memukul keras petrodolar? Pada tahun 1971, pemerintah Amerika Serikat menarik dolar dari standar emas dan mulai mengandalkan bank sentral di seluruh dunia untuk menyimpan cadangan moneter dan sekuritas treasury Amerika Serikat serta aset keuangan Amerika lainnya. Ketika harga minyak meroket pada tahun 1973, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menciptakan sistem seigniorage dolar melalui keuntungan minyak Arab Saudi. Pada tahun 1974, Menteri Keuangan Amerika Serikat William Simon tiba di Riyadh dengan instruksi dari Presiden Amerika Serikat Richard Nixon untuk melakukan pembicaraan serius dengan Menteri Perminyakan Arab Saudi Ahmed Yaqi Yamani. Simon mengusulkan agar Amerika Serikat membeli minyak Arab Saudi dalam jumlah yang sangat besar dengan dolar, lalu Saudi menggunakan dolar ini untuk membeli obligasi dan persenjataan dan berinvestasi di bank-bank Amerika Serikat sebagai cara untuk mendaur ulang keuntungan minyak Arab Saudi yang sangat besar. Maka lahirlah petrodolar yang melabuhkan sistem perdagangan dan investasi dunia berdenominasi dolar. Jika Saudi mengisyaratkan untuk menarik pengaturan ini, itu akan sangat menantang hak istimewa moneter yang diberikan kepada Amerika Serikat. Pasar minyak adalah polis asuransi status dolar sebagai mata uang cadangan. Jika privilege itu dikeluarkan dari tembok oleh Cina, tembok itu akan mulai runtuh. Perjalanan Xi Jinping ke Arab Saudi pada awal Desember lalu justru tentang yuan. Saat ini adalah momen yang sangat menentukan bagi perkembangan petrojuan. Cina dan Arab Saudi menandatangani lebih dari 30 miliar dalam kesepakatan perdagangan selama kunjungan tersebut. Dengan lebih dari 25% impor minyak mentah Cina berasal dari Arab Saudi, dan tampaknya Dewan Negara Teluk akan secara bertahap mengadopsi petrojuan, bahkan jika ada banyak hambatan dari Amerika Serikat dan negara sekutu. Strategi China jauh lebih sabar daripada yang dipahami oleh pikiran Barat. Ini tentang upaya perlahan mengikis singgasana dolar di pasar minyak dan berbagai komoditas di dunia. Langkah ini sedang dilakukan oleh aliansi BRIC dan China dengan langkah cerdas membentuk Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO. Sebelum China melakukan manuver cerdas ke Timur Tengah, sistem petrodolar Amerika Serikat telah menerima dua pukulan berurutan secara serius. Pertama, krisis keuangan 2007-2008 menunjukkan bahwa sistem perbankan Barat tidak stabil seperti yang dibayangkan. Banyak negara, termasuk negara-negara berkembang, bergegas mencari prosedur lain untuk perdagangan dan investasi. Pendirian BRIC oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan adalah gambaran dari urgensi untuk membahas parameter sistem keuangan baru. Serangkaian percobaan telah dilakukan oleh negara-negara BRIC seperti pembuatan sistem pembayaran BRICS.
Yang kedua, sebagai bagian dari perang hybrid, Amerika Serikat telah menggunakan kekuatan dolarnya untuk memberikan sanksi kepada lebih dari 30 negara. Banyak dari negara-negara ini, dari Iran hingga Venezuela, telah mencari alternatif dari sistem keuangan yang didominasi Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan normal. Ketika Amerika Serikat mulai memberikan sanksi kepada Rusia pada tahun 2014 dan memperdalam perang dagangnya melawan Cina pada tahun 2018, kedua kekuatan tersebut mempercepat proses perdagangan bebas dolar yang telah mulai dibentuk oleh negara-negara lain yang terkena sanksi karena kebutuhan. Saat itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan dedolarisasi perdagangan minyak. Moskow mulai buru-buru mengurangi kepemilikan dolarnya dan mempertahankan asetnya dalam bentuk emas serta mata uang lain. Pada tahun 2015, 90% perdagangan bilateral antara China dan Rusia dilakukan dalam dolar, tetapi pada tahun 2020 turun di bawah 50%. BRIC dan negara-negara yang terkena sanksi mulai membangun institusi baru yang dapat menghindari ketergantungan mereka pada US dollar. Sejauh ini, bank dan pemerintah mengandalkan jaringan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT yang dijalankan melalui layanan pembayaran antar bank clearing Federal Reserve Amerika Serikat dan layanan dana Fedwire. Negara-negara di bawah sanksi Amerika Serikat sepihak seperti Iran dan Rusia terputus dari sistem SWIFT yang menghubungkan 11.000 lembaga keuangan di seluruh dunia. Setelah sanksi Amerika Serikat pada tahun 2014, Rusia menciptakan sistem for Transfer of Financial Message atau SPFS yang dirancang untuk pengguna domestik, tetapi telah menarik banyak bank sentral dari negara lain seperti Asia Tengah, China, India, dan Iran. Pada tahun 2015, Tiongkok menciptakan sistem pembayaran antar bank lintas batas atau CIPS dijalankan oleh Bank Rakyat Tiongkok yang secara bertahap digunakan oleh bank sentral lainnya. Bersamaan dengan perkembangan Rusia dan China ini, ada sejumlah opsi lain seperti jaringan pembayaran yang berakar pada kemajuan baru dan teknologi keuangan atau fintech dan mata uang digital bank sentral. Meskipun Visa dan Mastercard adalah perusahaan terbesar di industri ini, tetapi mereka menghadapi saingan baru di UnionPay Cina dan Mir Rusia, serta mekanisme retail swasta Cina seperti Alipay dan WeChat Pay. China sekarang dapat secara bersamaan menavigasi hubungan yang kompleks dengan Iran, negara-negara Teluk, Rusia, dan negara-negara Liga Arab. Selain itu, Barat tidak bisa mengabaikan ekspansi SCO ke Asia Barat dan ke Afrika Utara. Mesir, Arab Saudi, Iran, Turki, dan Qatar berafiliasi atau sedang berdiskusi dengan SCO yang perannya terus berkembang. Upaya China membangun aliansi kuat di Timur Tengah, bahkan mendamaikan dua musuh bebuyutan Arab Saudi dan Iran, bukan sekedar melokalisir kekuatan petrodolar, tetapi akan menghujam ke jantung ekonomi Amerika Serikat. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.